Suelta. Dime tu verdad, dime lo que está pasando. No sabes cómo estoy sufriendo, pero te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Desde que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes tener y eso no me gusta, eso no me gusta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai diskusi, mari kita pahami dulu apa itu komunikasi dalam praktik kebidanan. Hani sebagai ketua kelompok, tolong jelaskan. Ya tentu Bu, komunikasi dalam praktik kebidanan adalah proses pertukaran informasi antara bidan, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Untuk memastikan pelayanan yang optimal, ini melibatkan komunikasi verbal, non-verbal, dan tertulis. Bagus, Hani. Nah, lalu yang lain, menurut kalian apa kegunaan komunikasi ini dalam kebidanan? Saya Bu, kegunaannya banyak Bu, misalnya untuk memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil, membangun kepercayaan pasien, serta meningkatkan koordinasi antara tenaga kesehatan. Betul Rina, selain itu komunikasi yang baik itu juga membantu dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jawaban yang sangat baik. Komunikasi yang efektif adalah kunci utama dalam praktik kebidanan. Sekarang mari kita bahas tentang kepemimpinan dalam kelompok. Nah, Ani sebagai ketua, bagaimana cara memimpin kelompok ini? Saya berusaha membagi tugas secara adil dan mendengarkan pendapat teman-teman dan memastikan semua orang berpartisipasi. Saya juga memberikan motivasi agar kelompok tetap semangat. Nah, bagus sikap kepemimpinan yang baik, Ani. Sekarang bagaimana kita bisa membuat kelompok menjadi lebih kompak? Dengan membangun rasa saling percaya diri, mendukung satu sama lain, dan menyelesaikan konflik dengan komunikasi terbuka. Benar sekali. Selain itu, kita juga perlu menetapkan tujuan bersama dan memastikan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas. Nah, tepat sekali. Kelompok yang kompak akan bekerja lebih efektif dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, lalu sekarang bagaimana cara kalian dalam mengorganisir tugas dalam kelompok? Kami membagi peran sesuai keahlian masing-masing. Misalnya, Indah bertanggung jawab atas materi, Andi menyiapkan presentasi, dan Sari mencatat hasil diskusi. Nah, di sini kami juga mengadakan pertemuan rutin untuk melihat bagaimana progres dan kelanjutan dari kelompok kami. Nah, itulah contoh pengorganisasian dalam kelompok yang baik. Dengan sistem kerja yang jelas, tugas akan lebih mudah diselesaikan. Lalu bagaimana jika ada anggota kelompok yang kurang mendukung dalam kelancaran kegiatan kelompok? Nah, kami harus memahami dulu penyebabnya. Misalnya, jika seseorang tidak aktif atau percaya diri, kami bisa memberi dorongan agar ia lebih berpartisipasi. Jujur, saya kadang takut untuk ikut berpendapat, tapi jika saya didukung, saya lebih merasa percaya diri untuk berpendapat. Itu sebabnya kami ingin semua anggota merasa nyaman dalam kelompok ini. Nah, lalu bagaimana dengan anggota yang sering menghambat seperti CEO? Saya akui, saya sering tidak hadir. Tapi kalau diberi tugas yang jelas, saya pasti bisa lebih bertanggung jawab kok. Kita bisa menetapkan aturan kelompok seperti kehadiran wajib dan pembagian tugas yang adil agar semua anggota merasa memiliki tanggung jawab bersama. Nah, bagus. Menghadapi anggota yang kurang mendukung itu bukan berarti menghakimi, tetapi dengan cari solusi yang bisa membuat semua anggota berkontribusi. Nah, sebelum kita akhiri, Putri, bisakah kamu memberi evaluasi tentang kerja kelompok kita ini? Kami sudah bekerja cukup baik dalam komunikasi dan koordinasi, tapi masih ada tantangan dalam kami berkomunikasi dan berkoordinasi. Semua anggota aktif, mungkin kedepannya kita bisa lebih terbuka dan memberikan motivasi. Nah, bagus. Saya harap kalian bisa menerapkan komunikasi yang efektif dalam praktik kebidanan. Terima kasih atas diskusinya untuk hari ini ya. Sama-sama, Bu.
Dalam role play ini, mahasiswa memperhatikan komunikasi dalam kelompok, pengorganisasian, kemudian serta strategi menghadapi anggota kelompok yang kurang mendukung. Dengan diskusi ini, mereka belajar bahwa komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan dalam praktik kebidanan.